Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita bertemu dengan Bapak dalam pelajaran yang akan kita sampaikan. Pagi ini pelajaran apa? Iya Pak, yang itu adalah pendidikan agama Islam. Nah, kita bersama-sama Bapak ucapkan selamat kepada kalian. Pada pagi ini kita akan belajar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak. Begitu. Untuk ketertiban sebelum kita belajar, silakan KM untuk berdoa dulu. Ya sudah 49 ayat ke-13. Anak-anak kita cek dulu ya. Yang pertama Akita hadir. Kemudian Angelita hadir. Kemudian Nisa. Julpan hadir. Alhamdulillah kita hadir semuanya ya pada saat anak. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kemarin yang telah kita belajar. Kemarin kita belajar apa judulnya kemarin? Belajar kemarin? Saling menghormati dan saling menghargai. Nah, dilanjutkan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran membaca surat Al-Hujurat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita ataupun pelajaran kita adalah membaca surat Al-Hujurat. Nah, surat keberapakah surat Al-Hujurat itu? Surat 49 ayat ke-13. Nah, ini Bapak akan menyajikan pelajaran di pagi ini. Kita akan membacakan bersama-sama, atau kalau kita mampu harus menghafal, harus mampu. Kita menghafal surat Al-Hujurat ayat 40, surat 49 ayat ke-13. Kita harus hafal ya. Kenapa? Kita harus belajar menghafal. Coba kita bersama-sama. Nah, ini sebelum pelajaran ini melanjutkan yang kemarin, ayo kita bersama-sama perhatikan bacaannya. Bapak akan contohkan dulu bacaannya. Bapak akan contohkan dulu bacaannya, nanti anak-anak melanjutkan setelah Bapak mencontohkan. Ya, coba lihat ke depan bersama-sama. Ya, lihat ke depan bersama-sama. Bapak akan membacakan, mencontohkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Bersama-sama baca. Nah, Bapak sudah memberikan tulisan. Nah, silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Nah, coba
orang ya sudah bisa baca Al-Quran. Nah kita harus belajar ya, belajar terus-menerus. Kita belajar membaca Al-Quran. Kita sambungkan dengan pelajaran kemarin yang telah kita pelajari. Apa artinya di sini? Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, kemudian kami yang paling maha teliti, maha mengetahui dan maha teliti. Nah, kalau dirujukan dengan pelajaran kemarin sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar supaya kalian saling mengenal. Nah, ini lita'arofu, agar kalian saling mengenal antara suku, bahasa, agama, dan apalagi? Nah, semuanya harus saling mengenal. Nah, itu yang pelajaran kemarin kita sudah sampaikan. Selanjutnya, kemudian di sini, apa tujuan belajar kita hari ini? Nah, apa tujuannya setelah kita membacakan siswa membaca surat Al-Hujurat ayat 49 dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Nah, itulah tujuan kita hari ini. Selanjutnya kita kepada pelajaran yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah pesan-pesan utama Al-Hujurat ayat ke-13. Coba siapa yang bisa bacakan pesan yang pertama? 1. Dua. Memperolok-olok. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, ini adalah tujuan kita belajar. Pesan utama ada 4 yang Bapak angkat di sini ya. Ada 4 yang Bapak sampai pertama mempunyai karakter akhlak yang baik. Apa akhlak itu? Adalah budi pekerti. Dan mulai perkataan dan perbuatan kita harus selaras dengan aturan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merujuk lita'arofu, kita harus saling mengenal. Nah, kebetulan di sini adalah bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan ada yang berbeda agama. Yang kedua, umat Islam tidak diperkenankan untuk saling memperolok-olok. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin bullying ya. Bullying itu tidak boleh ya. Bullying itu tidak boleh mencaci maki, apalagi saling pukul dan berantem tidak boleh. Yang ketiga adalah tidak boleh saling mencela antar sesama. Artinya sama dengan bullying tadi, mencela itu mengatakan si A seperti ini, si B seperti tidak boleh. Dan kemudian yang keempat, toleransi keyakinan. Nah, toleransi keyakinan merupakan sunatullah. Apa sunatullah itu? Sudah ada ketentuan dari Allah, itu namanya sunatullah. Yang selanjutnya, anak-anak kita perhatikan. Nah, ini kita sekarang mengenal hukum tajwid mantobi'i. Bapak tidak akan banyak-banyak agar supaya kalian semua bisa paham dan bisa mengerti tentang kaidah ilmu tajwid. Huruf mantobi'i ada berapakah hurufnya? 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 hurufnya. Nah, kalau di sini kita bacakan, di sini Bapak sudah dikasih tanda warna kuning, ya. Ada warna kuning supaya mempermudah. Masih banyak sebetulnya, ada idhar, ada idgham di situ, tapi Bapak hanya mengenalkan kepada anak-anak semua tentang mantobi'i. Hurufnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, seperti di sini. Inna, sabar ketukan di nana itu. 2 ketukan, 2 harokat seperti lita'a, seperti urna di sini lita'arofu, punya adalah 2 harokat. Di sini lita'a 2 harokat. Nah, alimun itu tobi ada huruf apa? Ada di sebelah huruf iya mati. Nah, kalau misalkan di sini ada nun, ada alif mati, ada alif mati, ada iya mati, ada alif mati. Sesuai dengan kaidah tadi hanya 3. Paham belum? Paham. Terima kasih anak-anak tentang mantobi. Ini setelah kita mengenal hukum tajwid mantobi'i, bahwa kita kaidah membaca Al-Quran itu harus baik dan benar. Jadi mantobi itu ada 3, macanya panjangnya 2 harokat ataupun biasa disebutkan 2 ketukan ya, 2 ketukan. Atau misalkan ada alif qiraat kadang-kadang lebih ya, kadang-kadang lebih ya. Baik kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya setelah kita mengenal tajwid adalah kita di sini apa nilai yang terkandung di dalam di surat Al-Hujurat ayat ke-13 itu apa? Ada berapa? 2. Ada 2. 1 A apa? Yang kedua, nah ini yang pertama tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan
kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan, semuanya di hadapan manusia. Mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya di hadapan manusia sama. Tapi di hadapan Allah berbeda. Kecuali manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertakwa dan yang berbeda kepada Allah. Yang kedua, tujuan ayat ini agar manusia saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat kepada sesama. Khairun nas al-maulum anas. Jadi sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia. Jadi manusia yang lebih baik untuk manusia. Jadi bermanfaat kita itu. Nah, manusia harus bermanfaat. Artinya kita harus saling tolong menolong. Nah, kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Ada beberapa contoh soal yang harus kalian kerjakan tentang surat Al-Hujurat tadi. Coba Bapak sebutkan saja di sini. Apa arti dari Al-Hujurat? Ya. Bukan, arti Al-Hujurat itu apa? Kemarin Bapak sudah sampaikan di pekan kemarin. Ya, jadi artinya Al-Hujurat itu adalah kamar. Artinya Al-Hujurat itu adalah kamar. Jadi Al-Hujurat itu artinya kamar. Kedua, perbedaan tidak boleh menjadikan perpecahan. Nah, pernyataan tersebut bersesuaian dengan firman Allah di surat 49 ayat berapa? Ke-13. Jadi tidak ada perbedaan antara suku dengan suku bertepatan dengan ayat ke-13 Al-Hujurat. Nah, itu contoh soalnya. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak akan menugaskan kepada anak-anak, di banyak kamu kasih contoh ya. Hanya segitu saja contoh-contohnya. Mari kita bersama-sama untuk menulis surat Al-Hujurat ini yang sudah Bapak sampaikan. Ya, silakan tulis yang Bapak sampaikan ini ya. Silakan ditulis surat Al-Hujurat yang sudah disampaikan di situ. Disalin, dikeluarkan dari itu. Nah ini ditulis, langsung ditulis. Nah, ditulis. Langsung ditulis itunya Al-Hujuratnya. Sudah Bapak kan sudah kasih seperti ini. Ya, sudah dikasih seperti ini. Ya, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Belajar membaca surat Al-Hujurat. Apakah di antara teman-teman ada yang sanggup membaca Al-Quran? Ada. Coba Lucy ke depan, ya silakan ke depan Lucy. Coba itu catatannya biar nggak salah bacanya. Ya, silakan ke depan. Ya, ke sana.
kaligrafi, jadikan kaligrafi, dan sudah membaca bersama-sama tadi diwakili oleh 2 orang. Sama siapa tadi? Lucy sama siapa? Sinta. Apa pelajaran yang pagi ini yang Bapak sampaikan? Tentang apa? Tentang surat Al-Hujurat. Nah, Al-Hujurat tentang kita saling mengenal dan kita sudah membaca, menghafal, menulis. Apakah paham yang Bapak sampaikan di pagi ini? Apakah ada pertanyaan? Coba apa pertanyaannya? Siapa yang angkat tangan? Coba. Ya. Nah, kebetulan di sekolah kita ada teman yang berbeda agama ya. Kebetulan di takdir Allah kan tadi kata Bapak sunatullah. Bapak mau nanya, apakah Angel di sini merasa nyaman gak belajar bersama teman-teman? Nyaman. Apakah teman-teman Angel suka ada yang kalau dari kata Bapak tadi mengolok-olok suka ada tidak? Tidak. Berarti nyaman. Darius, apakah Darius belajar di sini dengan teman-teman merasa nyaman gak? Tidak ada yang mengolok-olok, ada yang memaksa beribadah tidak? Tidak. Ya alhamdulillah di sini ada kebetulan ada 3 orang ya. Darius, Angel sama Mika. Ada 3 orang. Kita belajar enjoy, belajar tenang. Nah itulah kita ditakdirkan Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arfi saling mengenal. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, sudah paham? Berarti kita tinggal mengamalkannya. Baik anak-anak, kiranya pelajaran di pagi ini dari Bapak cukup. Ya kita akan lanjutkan kepada bab yang berikutnya, itu adalah kita indahnya melaksanakan ibadah puasa. Nah, kebetulan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi selanjutnya pelajaran yang akan kita laksanakan ataupun kita pelajari adalah indahnya kita bisa melaksanakan berpuasa. Kiranya cukup dari Bapak. Silahkan untuk KM untuk berdoa. Silahkan. Anak-anak, terima kasih ya pelajaran pagi ini Bapak telah sampaikan. Mudah-mudahan kalian, harapan Bapak menjadi anak yang soleh, anak yang baik ya, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Cukup sekian dari Bapak. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu silakan kalian untuk beberes, silakan.